Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib malam Sabtu yang kedua dan yang keempat insyaallah kita membuka kitab Bulughul Maram, atau kalau saya pegang syarahnya, syarah Bulughul Maram, yaitu Subulus Salam. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal abaina wal ummahatina ولجدنا ولجداتنا ولأشاددنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب الكتاب سبل السلام لسيد إمام الصنعاني بشرح بلوغ المرام min jam'in adillatil ahkam lil hafiz Syihabuddin Abi Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Kanani al-Asqalani al-Qahiri wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu pula ya Allah ya Tuhan, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah berkhidmat membantu perjuangan dakwah kami, khususnya kepada donatur yang membangun masjid kita yang mulia ini. Mudah-mudahan siapa saja yang membantu, Allah berikan kesuksesan segala usahanya, dianugerahkan kesehatan, diberikan kemajuan. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kelima, wal isya wa indahuma wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Idza ra'ahum istama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Wal subhu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima ini hadisnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sambungan Pak ya, bulan yang lalu kita bicara tentang waktu sholat sudah, tentang waktu-waktu sholat sudah kita jabarkan sedikit-sedikit. Jadi waktu sholat itu dia ada yang muasa, ada yang mudhayya. Jadi jangan sampai kita salah memahami azan, panggilan azan.
Kapan yang nggak boleh kita tunda? Nanti akan sampai kita maghrib. Kalau maghrib ya itu nggak boleh ditunda-tunda, dia harus segera. Jadi waktu yang muasa, yang luas itu apa? Jadi kalau maghrib itu termasuk waktu yang mudayya, sempit waktunya. Yang muasa itu apa? Isya, termasuk zuhur. Baru setelah itu asyar. Nah, jadi hadis yang kelima ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, jadi kaidah usul fikih tentang masalah waktul muwassa' dan mudayya', waktu yang luas dan yang sempit, itu bersumber daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ketika dikumandangkan waktu Isya, apakah kita harus setelah azan itu kita menunaikan salat? Nah, ini mukhayyar, boleh milih. Tapi kalau memang kita banyak jemaah gini, ya tidak usah tunda. Jadi as-sahihain, ada hadis yang bersumber daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Isya ahyanan yuqaddimuha, kadangkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal waktu, fi awali waqtiha, awal waktu. Ajjala, segera dia. Wa idza ra'ahum abta'u akharaha. Maaf, kelewatan. Wa ahyanan yuakhiruha. Tapi ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Isya itu dibelakangkan. Nah, ini mirip sebagaimana hadis yang bulan yang lalu saya angkat dalam hadis sahih. Laula an asuqa ala ummati la amartuhum as-salatul Isya fi akhiril waqt, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tak memberatkan umatku, kata Rasulullah, akan kuperintahkan mereka itu sholat Isya di akhir waktu. Apa maksudnya? Kalau jemaahnya banyak, ya. Tapi kalau nggak ada jemaahnya, janganlah. Artinya waktu Isya itu panjang, kita boleh pilih. Nah, ini pentingnya kita belajar usul fikih, undang-undang dasar-dasar fikih itu, atau qawaid fikih, undang-undang fikih, agar ketika menerjemahkan hadis dan Al-Quran tidak tekstual. Karena bukan apa, bertahun-tahun penceramah kita banyak itu, kalau sudah dikumandangkan azan, jangan ada ditunda apapun perbuatan, iya kan? Nah, itu pentingnya. Karena dalam peradaban Islam itu memang ada orang-orang yang lemah fikih, usul fikih dan kaidah fikih itu dalam peradaban Islam disebut yastambituna bizawahirin nusus. Mereka mengistimbatkan ahkam, mengambil kesimpulan hukum dari Quran dan Sunnah bizawahirin nusus, tekstual. Bapak pernah dengar nggak ada hadis begini? Man taroka salata muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, kafir tulen. Pernah dengar? Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, kafir tulen. Teksnya begitu. Hati-hati. Makanya tidak boleh sembarangan kita menerjemahkan hadis. Akhirnya orang-orang yang dia lemah fikihnya, tidak pernah belajar usul fikih, qawaid fikih, dilihatnya tetangganya nggak sholat, kafir nih gitu. Meninggal ya nggak usah sholatin gitu. Orang kafir gitu. Bapak sepakat nggak itu? Jadi peradaban Islam itu pernah sampai puncaknya izdihar al-hadarah Islam itu, Pak. Renaissance Islam itu pada masa Abbasiyah, lebih kurang hampir 800 tahun. Tapi di akhir hancurnya peradaban Abbasiyah, kita pernah mengalami peradaban al-asrut taklid wal jumud, di mana peradaban itu umat Islam mengalami taklid, sudah taklid jumud, mengikut tapi beku.
itu sampai berabad-abad itu. Bahkan sampai khilafah Turki Utsmani. Baru di akhir hancurnya khilafah Turki Utsmani baru mulai merangkul perbandingan mazhab, muqaranatul madzhab. Perbandingan 4 mazhab. Itu di akhir daripada runtuhnya Turki. Jadi Turki Utsmani itu berjasa di dalam dunia Islam merangkul 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dulu Pak, kalau di Mekah itu Pak, kalau di Mekah itu dulu sholat gantian. Jadi pertama mazhab Imam Hanafi, sholat subuhnya. Yang kedua Imam Malik, jemaah Imam Malik semua. Habis itu jemaah Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i yang ketiga kan. Baru yang terakhir mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Bapak bayangkan waktu subuh 4 trip, 4 apa namanya kalau bahasa Betawi? 4 gelombang. Itu matahari sudah keluar itu, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, ini bahaya ini umat Islam seperti ini. Makanya dulu Pak, sebelum dipugar, sebelum dikuasai oleh Bani Su'ud pada masa khilafah Turki Utsmani, itu di sekeliling Ka'bah itu Pak, itu ada kalau bahasa kita pendopo. Jadi seperti apa namanya? Seperti anjungan gitu, tapi berbentuk seperti musola. Jadi musola apa namanya, musola Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu dihancurkan sudah Pak. Tapi fotonya itu masih ada sekarang. Foto sejarah itu masih ada. Jadi ulama-ulama kita berpikir ini bahaya ini. Kalau begini bahaya umat Islam. Kenapa? Karena itulah peradaban terakhir umat Islam itu, kita mengalami taklid, mengikut buta dan jumud, beku. Jadi pengikut Imam Hanafi tidak merasa, menganggap tidak sah kalau imamnya mazhab Imam Malik. Begitu juga sebaliknya, Imam Syafi'i pengikutnya mengatakan tidak sah kalau imamnya Imam Malik. Imam bin Hambal juga mengatakan gitu, pengikutnya bukan imam mazhabnya. Kalau imam mazhabnya tidak pernah begitu, karena Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Walaula Syafi'i la faqihna al-hadis. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hambal, la faqihna al-hadis, kita umat Islam ini nggak bisa memahami bagaimana maksud daripada hadis, fikih hadis. Nggak, kalau hafal hadis banyak. Makanya ulama-ulama hadis kita katakanlah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmuzi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan sebagainya, itu hafal hadis ribuan. Makanya bergelar hafiz 200.000, termasuk ini kitab yang kita pelajari ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyusun kitab Bulughul Maram bergelar hafiz, bukan hafiz Quran. Kalau hafiz Quran 30 juz, ini enggak Pak, 200.000 hadis bersama sanad dan matanya. Ada nggak orang sekarang yang mampu itu? Kayaknya belum ada ya. Ada nggak orang sekarang yang mampu ngapal 200 hadis dengan sanad-sanadnya? Ada yang mampu. Bayangkan sekelas Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab yang kita baca ini Pak, termasuk Imam Sun'ani yang mensyarahkannya, berkiblat kepada mazhab Imam Syafi'i. Sekelas Imam Bukhari itu adalah satu-satunya pengumpul hadis, penghafal hadis yang syarat daripada mutawatirnya sebuah hadis yang level yang paling tinggi, nomor 1 di seluruh Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah Imam Bukhari. Itu saja kiblat mazhabnya kepada Imam Syafi'i. Imam Turmuzi bergelar hafiz, kiblatnya kemana? Imam Syafi'i. Ajalah dia. Jadi Rasulullah, jadi itu pentingnya kita belajar fikih ini.
Maka kita kembali kepada Rasulullah tadi mengatakan, Rasulullah itu kadang-kadang dia sholat isyanya di awal waktu, kadang-kadang di akhir. Idza ra'akum istamau. Kalau dilihatnya jemaah banyak fi awwali waqtiha, maka dia pada awal waktunya. Ya, ajjala segera. Wa idza ra'ahum abti'u akhara. Ternyata dilihat jemaah sahabat ketika itu, ini nggak banyak ini, nantilah kita tunggu dulu sahabat. Jadi Rasulullah itu pernah mengulurkan waktu sholat isya sampai lama, Pak. Sampai lama, sampai sahabat banyak, maka diakhirkan. Itu dia. Wasubuhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalasin. Sedangkan waktu subuh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu ghalas, masih gelap lagi datang. Kalau ghalas muhrikatu zulmatun akhirul lail, itu maknanya. Kama fil qamus, arti ghalas itu dalam bahasa Arab itu adalah di penghujung malam yang masih dia gelap gulita. Jadi penting kita itu mengajar anak kita kalau bisa tahajudnya lah. Jadi kalau tahajud terakhir itu jangan lagi tidur, langsung sholat fajar. Karena fadilahnya besar sholat sunat fajar itu. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih? Sholat sunat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Subhanallah. Hanya 2 rakaat di sunatul fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia seisinya. Itu gimana itu? Dunia seisinya itu menurut logika manusia tak masuk akal, Pak, ya. Subhanallah. Tapi memang Allah nampakkan. Coba Bapak lihat anak Bapak kalau yang istiqomah bangun tengah malam, apalagi dia istiqomah tahajudnya, itu mentalnya tidak akan sama dengan anak-anak yang liar, anak-anak yang tidak pernah salat, jauh. Pemimpin pun begitu, Pak. Pemimpin yang dia istiqomah dengan tahajudnya, apalagi salatnya, salat sunatnya sempurna, baik, biasanya bijak dan cara berpikirnya luas. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang dia mengingat kematian. Orang yang mengingat kematian itu bukan mengingat begitu saja, artinya orang yang dia melaksanakan salatnya. Karena orang yang mengingat kematian kalau nggak salat sama saja. Karena orang-orang tak berakidah pun mengingat mati. Tapi hanya sekedar mengingat mati. Nggak pernah dia terpikir bagaimana menyempurnakan sholatnya, sedekahnya, zakatnya, puasanya. Jadi sholat ini adalah imaduddin, tiang agama. Jangan sampai nggak ada di Al-Quran Allah sebutkan sholat 5 waktu. Ini bahasa kiai-kiai dulu. Jadi kalau Al-Quran itu dia tidak terperinci sampai seperti hadis. Waktu-waktu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu bukan 5 waktu lebih. Karena kalau seandainya sholat 5 waktu disebut Allah 5 waktu terang-terangan, dia zuhur, asar, maghrib, isya, kalau hanya itu Allah sebut, nanti sholat-sholat yang lain, sholat sunat rawatib, sholat tahajud, sholat fajar, sholat witir, sholat duha, sholat rawatib, itu nggak dikerjakan orang, tidak menganggap itu tidak penting. Apalagi sholat 3 waktu, sholat 3 sunat yang sangat muakkad, bahkan di sisi Rasulullah itu wajib. Apa itu? Sholat tahajud, sholat witir, dan sholat sunat fajar. Ini sama Rasulullah wajib. Makanya di dalam Al-Quran tidak Allah perincikan dengan nama-nama itu. Wa aqimis salah tarafain nahar wa zulafan minal lail. Tegakkan salat, kata Allah dalam Quran. Apa? Di penghujung tarafain nahar, siang. Waktu siang itu siapa? Zuhur, asar.
Wa zulafan minal lail, maghrib, isya dan subuh. Maka Quran dengan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kamu harus taati Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Ketika Allah perintahkan sholat, engkau harus minta tahu caranya kepada Rasulku, kata Allah. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihat kamulah bagaimana cara aku mengerjakan salat. Makanya Quran dan Sunnah tak bisa dipisah. Sama-sama wahyu. Wahyu ada berapa, Pak? Wahyu ada berapa? Dua. Pertama, wahyu itu mutalawin, itulah Al-Quran. Yang kedua, wahyu itu ghairu mutalawin, itulah dia as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak ada yang dikatakan oleh Rasulku kecuali itu adalah wahyu, ya. Jadi kalau ada orang ngotak-ngatik hanya memegang Quran, itu ingkar sunnah. Kalau ada orang, aku nggak mau Ustaz Quran, hanya sunnah saja, ingkar Quran, pincang. Mana bisa dia ngaku hanya percaya kepada Quran saja, tapi dia tidak mengikut petunjuk Quran, sedangkan Quran menyuruh kita nggak usahkan kita disuruh Al-Quran. Allah sebut dalam Quran kita taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, pemimpin saja wajib. Bukan hanya kepada pemimpin. Amal ma'ruf, semua perbuatan yang ma'ruf. Jadi ketika kita lemah ilmu agama hanya mendengar YouTube. Jadi memang di YouTube itu ada kiai-kiai kita suka guyon. Ya, kayak Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil, dia guyon di YouTube. Itu viral di YouTube. Sholat 5 waktu tak disebut di Quran. Udah. Jadi ada dosen ikut-ikutan ini, tapi ngakunya dia meriset Quran. Masa iya dia ngerti baca Quran? Karena kita kenal beliau kan gitu. Jadi nggak usah. Cuman karena beliau adalah jadi sorotan media, seakan-akan mengerti persoalan agama, padahal tak mengerti. Jadi tidak usah kita bermantik, berlogik, gitu kan? Sama kayak gini, saya sebut, Pak, di depan saya ini gelas atau air? Saya bilang gelas, betul nggak? Betul. Baru Bapak bilang bukan, air, betul juga. Jadi tidak usah kita berfilsafat mantiki. Jangan kita berlogik bahasa untuk kita mengacaukan umat, nggak ada gunanya, ya. Jadi nggak boleh kita sampai meremehkan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Quran dan Sunnah saja pun belum bisa manusia yang beriman untuk menerjemahkannya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lalu pernah kita jabarkan di sini. Ketika Ibnu Mas'ud diutus ke Yaman, wahai Ibnu Mas'ud, dalam sebuah riwayat Imam Ali, wahai Ibnu Mas'ud, ketika aku utus ke negeri Yaman, ada ketika umat mengatakan kepadamu tentang suatu hukum, dari mana engkau ambil? Dari Quran ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya di dalam Al-Quran tidak ada? Dengan sunnahmu ya Rasulullah. Sadaqta, benar. Bagaimana kalau tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah? Birra'yi, artinya dengan pendapat ulama, ijma'. Makanya istimdatul ahkam Islam, sumber hukum Islam itu ada 3 yang sepakati oleh 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang muktabar. Bukan hanya 4 mazhab, semua, cuman yang muktabar itu yang banyak sekarang kitab-kitabnya di dunia Islam. Yang lainnya ada nanti aqwalus sahabah. Sumber hukum Islam itu termasuk aqwalus sahabah. Cuman itu terjadi perbedaan pendapat. Yang sepakat apa? 3, bukan 2. Bukan Quran dan Sunnah saja. Quran, Sunnah,
ijma, baru nanti ada qiyas, ada aqwalus sahabah, ada nanti ahlul Madinah, ada nanti sadduz zara'i, ada nanti istishab, ada nanti uruf. Jadi banyak. Karena tanpa ijma ulama, bagaimana kita bisa memahami tentang masalah Quran dan Sunnah yang berkaitan seluruh tatanan kehidupan kita? Itu nggak mungkin. Nah, itu dia ya. Jadi disitulah pentingnya kita belajar agama ini. Jadi kalau memang anak kita nggak pernah duduk kayak gini, nanti ketika jadi pemimpin udah gede, nah takutnya begitulah terjadinya. Jadi kita harus tanamkan kepada anak kita, nggak bisa ngaji sebulan, 1 minggu, harus duduk di majelis taklim begini. Kalau nggak nanti khawatir, bingung, nanti sudah besar nanti jadi pemimpin, jadi apapun jurusan dia, akhirnya mengacaukan agama. Semua agama sama, kan gitu ya. Kenapa? Karena nggak pernah duduk di majelis taklim. Itu. Jadi sholat itu penting ya. Sholat itu sangat penting. Jadi subuh itu kata Rasulullah malam. Makanya usahakan jangan sampai kita setelah azan baru datang. Karena terlambat nanti. Sholat sunat fajar itu jangan sampai ditinggal. Makanya Rasulullah berpesan, kalau seandainya engkau ketiduran atau terlambat sholat sunat fajar, diqadha. Ketika kapan mengqadhanya? Menurut jumhur ulama mazhab, ba'da subuh boleh, nggak terlarang, kecuali mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengqadha sunat fajar waktu duha, karena dianggap waktu-waktu yang terlarang itu seperti zawal, seperti ba'da asar, seperti ba'da subuh. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bukan sepakat, itu memang waktu-waktu yang terlarang mengerjakan sholat sunnah. Tapi kalau sholat yang khusus tahiyatul masjid, nah itu waktunya nggak ada terlarang. Kecuali Imam Malik, kalau sudah mau dekat maghrib masuk masjid sebaiknya tunggu dulu. Tapi jumhur ulama tidak. Menurut Imam Syafi'i tidak mesti. Tahiyatul masjid itu sama seperti lil fatid, seperti orang yang ketinggalan sholat wajib. Kapan aja dia masuk selagi belum azan. Selagi azan belum dikumandangkan mesti berdiri muazzinnya, masih berdiri di ujung sana, belum sampai dia bilang Allahu Akbar. Kita pun sholat sunat tahiyatul masjid. Orang yang masuk masjid tidak sholat sunat tahiyatul masjid hukumnya makruh. Kita kembali kepada sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar, sholat tahajud diqadha. Rasulullah mengqadhanya. Witir diqadha. Bagi Rasulullah itu wajib. Sikat gigi hukumnya apa, Pak? Sunnah. Bagi Rasulullah wajib. Berkurban hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Bagi Rasul wajib. Kutiba alayya nahra wa lam yuktab alaikum. Diwajibkan samaku, kata Rasulullah, berkurban. Tapi sunnah muakkadah sama kita. Tapi kalau menurut Imam Hanafi wajib ya. Kurban menurut Imam Hanafi wajib. Kalau akikah apa Pak hukumnya, Pak? Apa hukum akikah? Sunnah muakkad. Nanti bisa lihat nanti tulisan saya di media sosial. Sudah ada saya tulis mungkin sekitar 7 tahun ya. Di situ perbandingan mazhab. Sepakat ulama mazhab yang 4. Akikah itu hanya sunnah saja, bukan sunnah muakkad. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal bukan muakkad, sunnah saja, kecuali Imam Hanafi, kecuali Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan akikah itu mubah, dikerjakan tak berpahala, ditinggalkan pun tak berdosa. Siapa yang mengatakan
sunat muakkad Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi itu bukan pendapat mazhab yang besar. Bahkan ada yang mengatakan wajib, seperti Hasan Basri. Kullul mauludi, setiap orang yang dilahirkan itu marhunun bi aqiqati, dia tergadai dengan akikahnya. Jadi Hasan Basri menurut pendapat beliau wajib. Tapi jumhur ulama Ahlus Sunnah tidaknya. Sunnah saja, bukan muakkad. Itu pun sunnahnya orang tua, bukan kita. Tapi boleh nggak kita mengakikahkan diri kita? Boleh. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku alayya ba'da nubuwah. Aku mengakikahkan diriku setelah aku diangkat jadi Rasul. Berapa tahun? 40 tahun. Yeah. Jadi Rasulullah akikah dirinya 40 tahun, Pak, umurnya. Ada nggak yang sekarang yang di sini belum diakikahkan? Bapak udah diakikahkan belum? Insya Allah udah ya. Tapi tak sampai, karena Imam Hanafi mengatakan setelah diwajibkannya kurban. Imam Hanafi mengatakan kurban itu wajib. Kenapa? Karena dalilnya Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Itu amar itu. Al aslu fil amr lil wujub. Asal perintah itu wajib kata Imam Hanafi, semua ulama, tapi kecuali ada dalil yang mengatakan tidak. Makanya jumhur ulama mengatakan hanya sunnah muakkad karena ada dalilnya yang mengatakan tak wajib. Apa itu? Yang baru kita bacakan hadisnya tadi. Kutiba alayya nahra walam yuktab alaikum. Jadi ada penyangkal dalil hadis bahwasanya tak wajib berkurban. Tapi Imam Hanafi mengatakan wajib. Jadi jumhur ulama kurban itu berkurban itu adalah sunnah muakkad. Kemudian jumhur ulama akikah itu hanya sunnah, kecuali Imam Hanafi mubah. Ada nggak yang mengatakan wajib? Ini saya ulang supaya jangan salah paham ya. Nanti takut saya. Makanya penting kita direkam gini, karena saya dulu Pak bertahun-tahun ngajar. Itu banyak sering salah paham. Nanti saya ngomong A ternyata pemahaman B, saya ngomong C ternyata Z. Nah ini bahaya ini. Jadi penting kita rekam. Apalagi masalah hukum yang saya terangkan ini sudah saya tulis semuanya, dan insya Allah bisa kita search di googling. Insya Allah bisa. Gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak kita teruskan. Ada pertanyaan Pak? Wali Muslim wahdah min hadis Abi Musa fa aqama al-fajr hina saqqa al-fajr wan nas la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan. Maka ada hadis menurut Imam Muslim, Rasulullah itu melaksanakan salat sunat fajar in saqqa al-fajr wan nas la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dhan. Jadi di sini pentingnya, Rasulullah itu datang subuh itu ketika masih gelap, dan dia melakukan sholat sunat fajar itu, mengajak para sahabat yang lainnya, karena betapa pentingnya sholat sunat fajar itu adalah sangat tinggi martabatnya. Nah ya, jadi sholat sunat fajar itu tidak sama dengan rawatib. Nih, rawatib itu tidak wajib diqadha. Makanya sholat sunat fajar dengan qabla subuh berbeda, tidak sama. Qabla subuh rawatib, sholat sunat fajar berbeda. Makanya dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ketika Rasulullah berwasiat kepada istrinya Hafsah, sholat rawatib, sholat rawatib yang muakkad, qabla zuhur dan ba'da zuhur, ba'da maghrib, qabla al-isya, ba'da isya, dan qabla subuh. Dan Rasulullah memisahkan fadilah sunat fajar dengan rawatib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memisahkan
Sholat sunat fajar dengan sholat sunat rawatib. Dalam Sahih Muslim disebut qoblas subuh, bukan sholat sunat fajar. Jadi sholat sunat fajar berbeda. Jadi kalau sholat sunat fajar itu dia waktunya sama-sama setelah azan, setelah datang azan fajar shadiq. Jadi fajar shadiq itu adalah fajar yang sudah turunnya fajar wajib melaksanakan sholat subuh. Beda dengan fajar kajib. Fajar kajib itu memang nampak dia seperti subuh, tapi setelah itu gelap lagi. Nah, itu fajar kajib namanya. Itu masih malam, waktu Isya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Bilal, ya Bilal, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam at-tathwib fi waktul Isya. Bilal, tidak boleh engkau mengumandangkan as-salatu khairum minan naum. Itu pada waktu Isya. Kalau belum pada waktu subuh nggak boleh. Makanya jangan dikumandangkan as-salatu khairum minan naum kalau bukan waktu subuh. Kita kembali kepada sholat sunat fajar. Usolli sunatul fajar rakaataini lillahi ta'ala. Itu waktunya pada waktu setelah azan ya, setelah azan subuh. Baru setelah itu 2 rakaat sholat sunat qabla subuh. Tapi kebanyakan mayoritas kita di Indonesia ya udah qabla subuh itulah sunat fajar. Iya kan? Nah, itu dia. Jadi daripada kita capek berdebat, ya udahlah begitu aja lah. Iya. Nah, apa tuh? Yang banyak yang mengatakan bahwa sholat fajar dengan sholat subuh itu juga. Iya. Ya, jadi ini memang sudah lama yang saya terangkan, bahkan sudah kita tulis, bahkan di video kita banyak di YouTube. Kita sudah korek semua dalil-dalilnya. Semua referensinya sudah kita ini kan. Bahkan di dalam kitab ada disebut di situ dalam kitab fikih Imam Malik menjelaskan tentang sholat sunnah. Qabla subuh dan sunat fajar itu dipisah. Bisa juga nanti dilihat di dalam tafsir Tobari. Bisa juga nanti dilihat di dalam seluruh fikih-fikih. Termasuk ini dia. Fikih kitab Subulus Salam juga ini diterangkan nanti akan kita jumpai insyaallah. Walaupun tidak terperinci kalau di sini ya. Tapi kalau yang mau terperinci nanti bisa dilihat dalam tafsir Tobari. Bisa dilihat nanti di dalam fikih-fikih Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 11 jilid ya, dan banyak lagi. Jadi sudah bertahun-tahun kita tulis, kita terangkan semuanya. Tapi memang masyarakat kita terbiasa menyamakan sholat sunat fajar dengan rawatib. Baru pertanyaannya begini, kalau ada orang yang mau mempertahankan itu, hukum rawatib itu sama nggak dengan sholat sunat fajar? Rasulullah sendiri saja sholat rawatib nggak wajib, sholat sunat fajar wajib. Kalau seandainya rawatib sunat fajar itu dikatakan rawatib, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib sama dia rawatib, dan rawatib yang dia tinggalkan diqodho, ya diqodho semua. Tapi nggak ada. Silakan buka hadisnya. Dan saya kira bapak pun belum pernah dengar ada rawatib diqodho ya, belum pernah. Insya Allah belum pernah. Nah itu dia. Oke, silakan, ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan mengenai Rasulullah tadi kan kadang-kadang mengakhirkan dan mengabarkan sholatnya. Isya atau zuhur ya? Iya, yang sholatnya waktunya panjang. Nah, sedangkan pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah bahwa amalan apa Rasulullah yang paling disenangi oleh Allah. Rasulullah menjawab bahwa amalan yang disenangi Allah adalah sholat yang tepat pada waktunya. Nah itu Ustaz, berpedoman pada situlah bahwa kita lebih afdal mengawalkan sholat fardu gitu. Nah terus alasannya apa yang membolehkan itu seperti Rasulullah tadi mengakhirkan sholat itu pada dengan jam waktu-waktu apa saja gitu, alasan-alasan apa aja itu aja ya, mengakhirkan sholat. Iya, oke. Jadi kalau Rasulullah mengatakan amalan apa yang itu banyak, semua sahabat berbeda-beda. Ada nanti
perbuatan yang terbaik itu adalah sedekah. Sepakat semua ulama, ibadah yang paling tinggi, martabat yang paling tinggi itu adalah sedekah. Di antara sedekah itu mana yang paling tinggi? Zakat. Makanya sholat dengan zakat tidak pernah terpisahkan. Jadi banyak. Apa amal ibadah lagi? Di antaranya melaksanakan sholat pada awal waktunya. Iya, betul. Memang benar. Makanya tadi di sini, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menonton semua salat. Tujuannya apa? Supaya umatnya jangan terasa berat. Seandainya Rasulullah menonton semua salat harus di awal waktu, wah bahaya kita. Umat akan susah melaksanakannya. Makanya di dalam salat Isya Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, ini hadis sahih ya. Bahkan dalam hadis Imam Bukhari, hadis yang kita baca tadi Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih Imam Muslim dan Imam Bukhari. Rasulullah terkadang sholat isyanya di awal waktu, terkadang diakhirkan. Itu kalau lihat sikan. Kalau seandainya dia di akhir waktu lebih banyak jemaah. Tapi kalau nggak banyak jemaahnya di awal waktu lah. Ya. Jadi kita ini kan di awal waktu lebih banyak. Kalau nanti kita di akhir, jelas masjid ini pasti nggak ada orangnya. Iya kan? Nah itu dia. Jadi maka kita harus di awal waktu. Tapi tidak mutlak. Tujuannya apa? Seandainya kita ada acara yang sangat mendesak dan sebagainya. Kemudian waktu zuhur. Jadi yang boleh dia di waktunya itu kita milih, tapi sesuai dengan jemaahnya ya. Isya dengan zuhur. Yang nggak boleh ditunda itu maghrib. Kecuali sebab doruri, mana tahu dia di tengah busway, itu kan nggak mungkin kan, dia mesti di tengah-tengah busway, mesti jalan belum sampai dia tempat, maka itu tidak mungkin dipaksakan dia harus turun tengah jalan. Jadi waktu maghrib jangan ditunda tanpa sebab ya, tanpa sebab, artinya karena sebab doruri tadi. Jadi kalau maghrib tidak bisa ditunda. Kemudian subuh juga, cuman beda subuh dengan maghrib lebih cepat. Kalau maghrib itu dia kata Imam Syafi'i 2 rakaat sebelum, 2 rakaat qabla maghrib, 3 rakaat maghrib, pada maghrib habis. Tapi kalau menurut jumhur ulama waktu maghrib itu ketika terbenam matahari sampai bayang-bayang merah hilang, artinya waktu isya. Maka sepanjang waktu itu. Tapi maghrib memang tidak boleh ditunda. Isya boleh, zuhur boleh, subuh boleh ditunda hanya nunggu jemaah. Jangan melampaui batas. Itu dia ya, hanya itu aja. Ada yang lain lagi? Itu ya. Jadi tidak semua sholat. Itu pun kalau kita menunda karena sebab jemaahnya banyak ya. Kalau jemaahnya nggak ada, jangan ditunda-tunda. Sebaiknya kita percepat saja. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan datang akan kita sambungnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.